Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS Matematika atau Erlangga Street Point Series Matematika untuk SD atau MI kelas 6 ya. Yang mana kali ini kita lanjutkan pembahasan dari bab 2 ya. Bab 2 itu tentang operasi hitung campuran. Nah, operasi hitung campuran di sini kita sudah sampai di latihan 5 ya. Latihan 5 itu mengubah berbagai macam bentuk pecahan, ada pecahan desimal, pecahan biasa maupun pecahan dalam bentuk persen ya. Oke, tetapi sebelum kita ke soal yang akan kita bahas ya, ini untuk soal nomor 1 mengubah pecahan menjadi bentuk desimal, dari pecahan biasa menjadi bentuk desimal ya. Jadi sebelum kita bahas tiap nomornya, ini akan kita jelaskan ya, sedikit penjelasan misalnya bagaimana cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Oke, untuk soal nomor 1 tadi pecahan biasa diubah menjadi bentuk desimal ya. Jadi untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal ya, dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya ya, bisa 10.000 dan seterusnya ya. Jadi kemudian untuk penyebut 10 itu artinya satu angka di belakang koma. Penyebut 100 artinya 2 angka di belakang koma. Penyebut 1000 artinya 3 angka di belakang koma. Ini misalnya 3/10 kita ubah ke dalam bentuk desimal, berarti di belakang koma 1 angka berarti 0,3. Kemudian ini 45/100, nah sama dengan 0,45 karena per 100 di belakang koma ada 2 angka ya. Kemudian kalau 3 angka di belakang koma ya, ini per 1000 jadinya 0,125. Nah, bagaimana kalau penyebutnya tidak 100, 1000 atau 10? Nah, ini caranya. Misalnya penyebutnya ini 4 ya, 3/4, maka kita jadikan menjadi 104. Kita kalikan 25. Itu kalau bisa kita jadikan 100. Jadi kita jadikan menjadi 10 dulu, 100 ataupun 1000 dengan cara dikalikan ya. Ini contohnya di sini ya, 4 kalikan 25. Jadinya kan 100, maka pembilangnya juga ikut kita kalikan 25. Jadinya 75/100, nah 0,75. Nah, misalnya juga ini untuk yang penyebutnya 8. 8 kita jadikan 10 jelas tidak bisa ya, jadikan 100 juga tidak bisa. Nah, kita jadikan 1000. Kita kalikan 125 ya. 125 berarti atas juga kita kalikan 125, jadinya 625/1000 atau 0,625. Jadi kalau per 1000 itu di belakang koma ada 3 angka seperti itu ya. Kemudian untuk yang nomor 5 ini contohnya bisa dijadikan 10 ya, 5 ya. Ini kan satunya kan sudah utuh ya, maka yang kita hitung cukup yang pecahannya saja, 2/5. Nah, 5 kita jadikan 10 kan bisa, kita kalikan 2. Maka pembilangnya juga kita kalikan 2, jadinya 14/10 atau 0,4 karena di sini udah ada 1 bilangan bulat, maka hasilnya adalah 1,4. Nah, bagaimana kalau tidak bisa kita jadikan 10, 100 atau 1000? Caranya dengan kita porogapit ya, gini ya. Nah, misalnya 2/3 kan 3 jadi 10 tidak bisa, 100 tidak bisa, 1000 tidak bisa ya. Jadi nah, kita jadikan seperti ini ya, 2/3 berarti 2 dibagi 3. 2 bagi 3 tidak bisa, sini kita kasih 0, maka sini 0, ya. 20 dibagi 3 dapatnya 6. 6 kali 3 18, sisanya 2 ya. 20 lagi bagi 3 6. Nah, 6 kali 3 18 dan seterusnya, sehingga 0,666 dan seterusnya seperti itu ya. Ini untuk menjawab soal nomor 1 ya. Jadi mengubah dari pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Oke, jadi ini ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk desimal. Ada 1/4, setengah, 3/4,
1/10, 1/5, dan 7/8. Di sini sudah coba saya buat penjelasannya untuk soal nomor 1. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, jadi 1/4 tadi sudah saya jelaskan ya. Berarti untuk diubah ke dalam bentuk pecahan desimal, pecahan biasa penyebutnya kita jadikan 10, 100, atau kalau tidak bisa jadikan 1000. Ini kita jadikan 10 tidak bisa. Nah, 4 kita jadikan 100 bisanya. Jadi 4 kali 25, maka 1 juga kita kalikan 25. 1 kali 25 hasilnya adalah 25 ya. 4 kali 25 100, jadinya 25/100. Nah, karena penyebutnya per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka atau 0,25 ya. Selanjutnya untuk yang bagian B ada setengah. Nah, 2 ini kita jadikan 10 bisa ya. Kita kalikan 5, maka 1 juga kalikan 5. Nah, hasilnya 1 kali 5, 5, kemudian 2 kali 5, 10. Nah, 5/10 atau 0,5. Lanjut untuk soal bagian C nomor 1. 3/4. Lah, 4 sama kayak yang bagian A ya, berarti kita kalikan 25. Kalau 4 kali 25, maka 3 juga kita kalikan 25. Hasilnya adalah 3 kali 25 75, 4 kali 25 100. Berarti per 100 di belakang koma 2 angka, 0,75. Lanjut ke bagian D, ada 1/10. Lah, ini sudah penyebutnya 10, berarti di belakang koma 1 angka ya. Hasilnya adalah 0,1. Bisa langsung karena sudah 10. Kemudian untuk yang bagian E, 1/5. Nah, ini penyebutnya 5, berarti bisa kita jadikan 10 ya. 5 kali 2 hasilnya 10, maka 1 juga kita kalikan 2. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. 2/10 atau 0,2. Lanjut ke bagian F. Ini ada 7/8. Lah, ini 8 itu kita jadikan 10 tidak bisa, 100 tidak bisa, bisanya jadikan 1000 ya. 8 kalikan 125, maka 7 juga kita kalikan 125 ya. 7 kali 125 hasilnya adalah 875 atau 875/1000. Berarti per 1000 di belakang koma ada 3 angka ini ya, berarti 0,875. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 1 di latihan 5. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 5 latihan soal nomor 2 latihan 5. Oke, untuk soal nomor 2 ini kita diminta mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Jadi kebalikan dari soal nomor 1. Oke, kita lihat dulu bagaimana cara mengubahnya. Kita lihat contohnya seperti apa sebelum kita mengerjakan soal nomor 2 dari A sampai dengan F. Oke, cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa itu dengan cara mengubah penyebutnya menjadi per 10, 100, atau 1000 ya, dan seterusnya. Contohnya ini misalnya 0,8 ya. Tadi kita sudah tahu ya, kalau di belakang koma 1 angka artinya per 10 ya. Jadinya pecahannya per 10. Ini jadinya 8/10. Kemudian setelah itu kita sederhanakan ya. Sampai paling sederhana ini bisa kita bagi 2 ya. 8 bagi 2 dapatnya 4. 10 bagi 2 dapatnya 5. Berarti 4/5. 0,8 itu ya. Kalau kita jadikan pecahan biasa yang paling sederhana. Jadi kita lihat di belakang koma itu ada berapa angka, kemudian kita sesuaikan. Berarti kalau 1 angka berarti penyebutnya 10, 2 angka 100, 3 angka 1000, dan seterusnya. Ini contohnya 0,25, berarti di belakang koma ada 2 angka, artinya berarti per 100 ya, 25/100. Nah, kita sederhanakan, bagi 25 dapat 1, bagi 25 dapat 4 ya, jadinya 1/4. Misalnya ini lagi ada 3 angka di belakang koma, 0,375, berarti 375/1000. Nah, setelah itu kita sederhanakan ya, 375 ini bisa kita bagi dengan 125, dapatnya 3, kemudian 1000 kita bagi 125, dapatnya
Jadi 0,375 itu sama dengan 3/8 dalam bentuk pecahan biasa. Nah, ini sedikit mengulas materinya ya. Sekarang kita menuju ke soal latihan 5 nomor 2. Oke. Ubahlah bentuk desimal berikut menjadi pecahan biasa. Ya, ini ada 0,6, 0,8 dan seterusnya sampai 0,325. Oke, mari kita simak penjelasan untuk soal latihan 5 nomor 2 sebagai berikut. Oke, jadi kita diminta mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Ini ada 0,6. 0,6 di belakang koma satu angka berarti per 10 ya, 6/10. Kemudian setelah itu kita sederhanakan. Berarti kita bagi 2 ya. 6 kita bagi 2 dapatnya 3, 10 dibagi 2 dapatnya 5. Jadi 0,6 itu sama dengan 3/5. Kemudian untuk yang B 0,8 ini juga masih satu angka di belakang koma berarti 8/10. Kemudian kita sederhanakan, dibagi 2 dapatnya 4, 10 bagi 2 dapatnya 5. Berarti hasilnya adalah 4/5. Lanjut untuk yang C ada 0,25. Ini belakang koma ada 2 angka. 2 angka artinya berarti per 100, 25/100. Nah, ini bisa kita bagi 25 ya. 25 bagi 25 dapat 1. 100 dibagi 25 dapatnya 4. Maka hasilnya adalah 1/4. Kemudian yang D ada 0,75 berarti per 100 ya, 75/100 karena 2 angka. Kemudian ini kita bagi 25 ya. Bagi 25 dapatnya 3, 100 bagi 25 dapatnya 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Kemudian lanjut untuk yang E. Yang E ini 0,125 ya. Ada 3 angka berarti dia per 1000, 125/1000. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. 125 bisa kita bagi 125 ya. 1000 juga bisa kita bagi 125. Jadi 125 bagi 125 dapatnya 1, 1000 bagi 125 dapatnya 8. Jadi hasilnya adalah 1/8. Kemudian soal terakhir untuk nomor 2 latihan 5 yang bagian F 0,325. 325 berarti 3 angka di belakang koma per 1000 ya. Per 1000 berarti kita bagi 25 ya. Ini paling besar bisa pembaginya 25 ya. 325 bagi 25 itu dapatnya adalah 13. 1000 dibagi 25 dapatnya adalah 40. Jadi jawabannya adalah 13/40. Oke, mungkin ini dulu untuk pembahasan dari soal latihan 5 ya, latihan 5 di bab 2 tentang mengubah dan mengurutkan berbagai macam bentuk pecahan. Jadi nomor 1 tadi mengubah pecahan biasa menjadi desimal, yang nomor 2 mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya ya. Dan jangan lupa mungkin supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya bisa di subscribe terlebih dahulu ya di channel Rivanista ini. Dan sekali lagi terima kasih ya. Untuk itu apabila ada yang ketinggalan materi-materi atau pembahasan soal-soal sebelumnya bisa dicek di playlist ya, sudah saya bahas semua baik itu untuk kelas 4, 5 dan 6 buku ISPS matematika ya, sudah ada playlistnya juga. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.